رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu di antara yang menentukan suksesnya kita di dalam melaksanakan sesuatu, di dalam berproses, itu adalah tujuan, target. Maka orang-orang yang gagal, salah satu faktor terkuatnya adalah karena tidak memiliki tujuan, tidak memiliki target. Begitu juga orang-orang yang sukses, yang kemudian menjadi orang yang bangga dengan proses yang dilakukannya, adalah mereka yang sebelumnya punya target, punya tujuan. Karena itulah kita di dalam beribadah juga harus punya tujuan yang jelas. Kalau dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan, kita tidak punya tujuan, kita tidak punya target, maka sesungguhnya kita hanya menjalankan rutinitas-rutinitas saja. Seperti halnya dengan ibadah Ramadan yang sedang kita laksanakan, yaitu berpuasa. Kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan terpentingnya adalah disebutkan di akhir ayat, yaitu dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla, sebagaimana dipahami menurut ahli bahasa, ketika la'alla ini ditinjau dari sisi manusia, orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka la'alla fungsinya adalah litaraji, sebagai harapan, sebagai keinginan besar, sebagai tujuan. Tetapi kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang melaksanakan ibadah, maka kata la'alla ini memiliki makna litahqiq, agar hamba itu mendapatkan apa yang diinginkan. Maka sesungguhnya beruntunglah apabila kita punya target dan tujuan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana nanti akan diwujudkan oleh Allah. Dan itu harus dikuatkan di dalam diri kita kuat-kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, takwa secara bahasa itu memiliki makna al-khawf wal khasyah, rasa takut. Tetapi kalau makna itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bermakna adalah al-imtithal li awamirih, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabu nawahih, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ketika sudah melaksanakan ibadah di bulan puasa, dia setelah itu akan dengan mudahnya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Dan itu pasti diinginkan oleh siapapun. Mereka pasti ingin agar ketika dia melaksanakan perintah Allah dengan mudah, menjauhi perintah Allah dengan mudah juga. Maka apa yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa? Misalnya disebutkan di dalam surat At-Talaq, mulai ayat kedua sampai ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya Allah menyebutkan yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Kalau kemudian di ayat yang sebelumnya tidak disebutkan bagaimana cara dia keluar, hanya akan diberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Maka pada ayat yang ini dijelaskan jalan keluarnya akan dibuatkan mudah.
yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dijadikan baginya jalan keluar yang mudah. Kemudian yang terpenting adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, di ayat setelahnya, yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'dim lahu ajra, akan diampuni dosa-dosanya, akan dihapus kesalahannya, dan akan diberikan balasan yang besar. Apa balasan yang besar itu? Tentunya kita berharap yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus terus mendorong diri kita agar ketika kita berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, kita benar-benar punya target, yaitu punya tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dirinya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ana atqakum lillahi wa akhsyakum. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Dan kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat giat, sangat bersemangat sekali di dalam beribadah. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bertakwa dibanding dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah masih melaksanakan ibadah-ibadah. Maka saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa mengingat target kita, agar nanti setelah Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang mudah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian yang terakhir, tawaran-tawaran yang ada di dalam Ramadan itu sangat menarik. Salah satu di antaranya adalah dibukakan pintu surga, kemudian diampuni dosa-dosa, ditutup pintu neraka rapat-rapat, kemudian setan nanti akan dibelenggu, tangannya akan diikatkan di lehernya. Maka mudah-mudahan nanti setelah bulan Syawal kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan sangat mudah. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan setan jauh. Setan sudah dibelenggu, jaraknya 1 bulan, dan kita benar-benar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.